Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fitri dengan NIM 20010102117, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo dan laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan. Menurut jurnal.id, menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, perubahan modal, dan neraca saldo. Sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus membuat jurnal umumnya terlebih dahulu. Barulah kita pindahkan ke buku besar, kemudian barulah kita membuat neraca saldo dan membuat laporan keuangan. Berikut jurnal umumnya yang akan saya tampilkan di samping saya, kalian bisa lihat sendiri nanti. Dan kemudian saya akan membacakan soalnya dulu. Berikut transaksi-transaksi di dealer D. Di sini saya ganti nama dealernya, yaitu dealer D, yang terjadi pada bulan Maret 2020. Pada 1 Maret, Tuan Derli mendirikan dealer D mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Kemudian pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Tuan Derli meminjam uang ke Bank BCA sebesar 25 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Maret, Tuan Derli membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Kemudian pada tanggal 9 Maret, Tuan Derli mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Kemudian pada tanggal 12 Maret, Tuan Derli membeli perlengkapan dari toko Bintang Ava senilai 20 juta rupiah secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 18 macam alat kunci mobil senilai 7 juta rupiah, kemudian 1 mesin kompresor 6 juta rupiah, kemudian 16 macam oli mobil 3 juta rupiah dan part-part dan suku cadang senilai 4 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 15 Maret, dealer D menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta rupiah dari customer baru. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Derli membayar sebagian hutang pada toko Bintang Ava sebesar 9.700.000 rupiah untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret kemarin. 25 Maret, Tuan Derli membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 26 Maret, Tuan Derli melakukan jasa penarikan mobil sebesar 11 juta rupiah dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai 8 juta rupiah. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer D sebesar Rp600.000 dan tagihan pemakaian air sebesar Rp120.000. Dan pada tanggal 31 Maret, Tuan Derli membayar utang sewa ruko sebesar 15 juta rupiah sampai bulan April 2020. Setelah jurnal umumnya selesai, kemudian kita pindahkan ke dalam buku besar. Setelah di sini saya akan tampilkan juga, kita pindahkan ke dalam buku besarnya, kalian bisa lihat sendiri nanti, tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Ini karena kita lebih fokus ke laporan keuangannya nanti. Ini sudah ada, bisa kalian lihat. Kemudian setelah itu, setelah kita pindahkan ke buku besar, barulah kita buat neraca saldo yang telah disesuaikan. Di sini juga saya tampilkan total debit dan kreditnya balance, yaitu Rp106.300.000, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian barulah kita buat laporan keuangannya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Kita lihat dulu tabelnya, yaitu ada nama akun dan saldo. Nama akunnya itu pendapatan, saldonya 26 juta rupiah. Kemudian beban-bebannya terdiri dari beban perlengkapan senilai 8 juta rupiah, beban gaji 6 juta 200, beban listrik 600 ribu rupiah, kemudian beban air pump 120 ribu rupiah, kemudian beban sewa 7 juta 500 ribu rupiah. Total bebannya 22 juta 420 ribu rupiah. Jadi laba bersih sebelum pajaknya kita tulis di sini 3 juta 580 ribu rupiah. Laba bersih setelah pajak sama ya, Rp3.580.000. Kemudian kita ke laporan perubahan modal. Di sini ada tabelnya, sudah saya tampilkan, bisa kalian lihat sendiri tabelnya. Di situ ada nama akun dan saldo. Modal awalnya itu 45 juta rupiah, kemudian laba bersihnya tadi 3.580.000 rupiah. Tuan Sanjaya saya rubah ya, jadi Tuan Derli itu 5 juta rupiah.
pengurangan modalnya menjadi Rp1.420.000 karena yang tadi Rp5 juta dikurangi sama Rp3.580.000, tadi hasilnya Rp1.420.000. Kemudian modal akhirnya baru kita jumlahkan, 45 juta dikurangi Rp1.420.000 sama dengan Rp43.580.000. Kemudian yang terakhir yaitu neraca keuangannya. Di sini juga saya sudah tampilkan agar kalian bisa melihat tabelnya. Di situ ada aktiva dan pasiva. Di bagian aktiva itu ada aktiva lancar yang terdiri dari kas yaitu senilai Rp41.380.000, piutang usaha Rp11 juta, perlengkapan Rp19 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp7.500.000. Kemudian yang pada pasifanya itu ada pasifa lancar terdiri dari hutang usaha Rp10.300.000, hutang bank Rp25 juta, ada modal dari Tuan Derli tadi Rp43.580.000. Kita jumlahkan dulu sama-sama, Rp78.880.000 untuk aktiva. Yang pasifanya juga Rp78.880.000. Bisa kalian lihat sendiri di tabel tersebut, itu sama-sama dan balance. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Di sini saya juga masih belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.